Tiba-tiba Rido ngelihat sebuah benda berwarna biru. Pas mereka deketin, ternyata itu adalah tas Panji yang udah ngegeletak di tanah. Sontak di situ Roni langsung manggilin si Panji tuh, sampai suaranya itu keras, tapi nggak ada sama sekali jawaban. Gak lama dari itu, kedengeran nih ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong. Dan mereka coba cari tuh di mana sumber suara itu. Ternyata itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari dalam segmen ceramah horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang udah ngeklik dan juga nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Siapa di antara kalian yang udah nonton dari part 1 sampai di part kali ini? Nah, kalau misalnya kalian belum tonton dulu dari part satunya biar kalian itu tahu jalan ceritanya. Karena di part kali ini adalah part dimana situasinya sangat menegangkan. Karena kita bakal tahu nih, apakah mereka berempat itu bisa keluar dari kampung aneh atau bisa dibilang kampung gaib itu. Dan sebenarnya apa yang terjadi sama mereka berempat. Nah, di part sebelumnya, Panji yang saat itu belum juga ketemu, pergi entah kemana yang bikin ketiga temennya itu tuh hampir putus asa. Dan mereka bertiga, Roni, Rido, dan juga Iqbal, yang udah tahu wujud asli dari kampung itu, yang ternyata kampung itu adalah alam jin. Di tengah keputusasaan itu, mereka memutuskan tuh buat coba keluar dari kampung itu tanpa si Panji. Pertanyaannya, apakah mereka bertiga benar-benar bisa keluar? Tonton terus video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, kalau udah kita langsung aja, ini dia ceritanya. Di siang itu, dengan rasa putus asa dan juga berat hati karena temannya mereka si Panji itu belum juga ketemu, mau gak mau mereka melanjutkan lagi perjalanan menuju ke batu yang sebelumnya mereka temuin itu, yang ada di ujung kampung itu di dalam hutan. Mereka jalan tuh di perkampungan itu sambil memperhatikan ke sekeliling. Siapa tahu di antara makhluk-makhluk aneh yang mereka lihat itu ada si Panji. Tapi ternyata nothing. Singkat cerita, akhirnya mereka semua sampai di pinggiran hutan dan coba mencari batu yang dimaksud sama si Bapak Marbot Musola itu. Sekitar 1 jam mencari batu itu, tiba-tiba Rido ngelihat sebuah benda berwarna biru. Pas mereka deketin, ternyata itu adalah tas Panji yang udah ngegeletak di tanah. Sontak di situ Roni langsung manggilin si Panji tuh. Panji, Panji. Sampai suaranya itu keras, tapi nggak ada sama sekali jawaban. Roni coba cek tuh isi tas si Panji. Ternyata di dalam tas itu masih ada 1 botol air minum dan juga 2 bungkus roti. Karena mereka bertiga itu kelaparan juga kehausan, akhirnya itu roti dan juga air sama mereka sikat tuh. Gak lama dari itu, kedengeran nih ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong. Mereka coba cari tuh di mana sumber suara itu. Ternyata pas mereka cari ke sumber suara itu adalah si Panji yang udah tergeletak di samping batu yang mereka bertiga lagi cari. Akhirnya lari tuh mereka bertiga ke arah si Panji. Ayo. Ayo apa, Panji? Ayo kita pergi dari sini. Badan si Panji di situ udah lemes banget tuh, sampai dia itu nggak bisa berdiri. Roni coba buat ngerangkul dia untuk bantuin berdiri. Apa yang terjadi sama kamu, Panji? Aku sepertinya akan mati. Kamu jangan bilang gitu, Panji. Ayo, cepat kita kelilingin batu ini 3 kali. Tanpa buang waktu lagi, akhirnya mereka berempat ngelilingin tuh batu yang mereka cari sambil ngerangkul si Panji yang udah lemes. Setelah putaran terakhir selesai, mereka semua langsung ngucap salam bersamaan.
Apa kita udah keluar dari alam jin ini? Tenang, aku coba turun. Kalau masih ada persawahan, itu berarti kita masih belum keluar. Roni coba tuh buat turun ke bawah, memastikan apakah dia itu masih ngelihat persawahan yang seperti kemarin. Gak lama Roni balik lagi tuh dan ngasih tahu ke teman-temannya kalau mereka semua itu masih berada di alam gaib. Ngedenger itu, mereka bertiga langsung tertunduk lemas dan gak tahu mau ngapain. Matahari mulai tenggelam, tandanya hari semakin gelap. Waktu mereka udah gak banyak lagi tuh. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Iqbal bilang gini, Aku rindu ibu, rindu masakannya. Masakan ibu kita selalu bikin kangen. Andai waktu bisa diulang. Iya, mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi anget sama sambal bawang buatan ibu. Ngedenger Iqbal ngomong gitu, tiba-tiba Roni keinget tuh sama pesan kakeknya Rido. Weh, Cok, kalian ingat gak 3 biji bawang putih yang di saku masing-masing? Hah, iya. Harus kita apakan bawang putih ini? Mungkin ini kunci kita keluar. Katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib. Coba kita makan saja. Alhamdulillahnya di saku mereka berempat masih ada tuh bawang putih. Mereka semua coba makan tuh bawang putih meskipun rasanya agak getir. Mereka makan satu persatu sampai bawang ketiga. Setelah itu, suhu yang tadinya dingin tiba-tiba berubah jadi hangat. Dan daun-daun yang hijau tiba-tiba berubah jadi kering. Mereka coba jalan tuh ngelewatin semak-semak. Dari kejauhan kelihatan kayak ada cahaya terang gitu. Cahaya itu kelihatannya kayak api unggun. Dan dari arah itu juga kedengaran tuh kayak suara tawa orang-orang. Dan ternyata ada beberapa tenda pendaki yang lagi ngecamp di sana. Sontak mereka berteriak tuh minta tolong karena si Panji itu udah mau pingsan. Seketika para pendaki itu berdiri dan langsung berlari ke arah mereka. Tolong kami. Kalian kenapa? Kami pendaki, Pak. Kami sudah tersesat 3 hari di hutan ini. Kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi. Loh, bukannya ini jalur ilegal ya, Mas? Sudah. Kalian bawa dulu teman kalian yang sakit itu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan. Setelah Panji dibawa masuk tuh ke dalam tenda si pendaki itu. Dan ternyata situ ada satu orang bapak-bapak yaitu pemandu wisata. Roni dan juga Iqbal ikut bangun tenda tuh buat mereka istirahat. Singkat cerita, besok paginya kayak biasa, di antara mereka berempat, Roni selalu bangun duluan tuh. Dan dia coba buat buka resleting tenda. Ternyata di luar, pendaki dan juga bapak pemandu itu lagi pada masak. Saya bantu masak ya, Pak. Kamu sudah bangun? Sudah, kamu istirahat saja. Alhamdulillah, saya sudah pulih, Pak. Oh, ya sudah. Kamu bantu potongin aja ya. Oh ya, nama kamu siapa? Saya Roni, Pak. Gimana ceritanya kalian bisa tersesat? Padahal jalur pendakian ini udah banyak petunjuk jalannya. Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang. Terus kami ngejar ayam hutan sampai kami bertemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana. Semua jalur di sini kan resmi. Mana ada perkampungan di tengah hutan ini. Tapi kami ngejar ayam itu dari sini ke arah hutan itu, Pak. Arah hutan yang kamu tunjuk tadi itu kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua heran kenapa ada yang minta tolong dari tebing sana. Waduh, yang bener, Pak. Dari perkataan bapak itu, di situ Roni makin percaya kalau perkampungan yang mereka kemarin singgahi itu adalah kampung gaib atau kampung jin. Dan di situ dia nggak mau ceritain kejadian yang dia tersesat ke kampung itu sama si bapak pemandu itu, karena kelihatannya si bapak itu tuh nggak akan percaya sama cerita mereka. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya di part kali ini? Tulis pendapat dan juga hikmah yang bisa kalian ambil pada part kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar muncul di kalian konten selanjutnya. Oke, segitu dulu dari aku. Aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.